Selama ini tak pernah terendus publik, anak Nia Daniati terseret kasus dugaan penipuan kepada 225 orang dengan iming-iming menjadi pegawai negeri sipil, PNS. Tak sendirian, kasus penipuan tersebut diduga juga dilakukan dengan sang suami, Rafli Entilaar. Suami Olivia Natania, Rafli Entilaar pun sudah menjalani pemeriksaan terkait dugaan penggelapan, penipuan, serta pemalsuan surat CPNS. Kuasa hukumnya pun menegaskan Rafli Entilaar sesungguhnya tak mengetahui kasus yang kini menjeratnya. Kasus ini pun hingga kini masih dalam tahap pemeriksaan pihak kepolisian. Sudah beberapa kali dipanggil oleh pihak kepolisian, Olivia Natania selalu mangkir. Anak Nia Daniati, Olivia Natania kembali batal diperiksa polisi. Bak banyak akal bulus, wanita yang karib disapa Oi itu mengaku masih dalam perawatan dokter. Kuasa hukum Olivia Natania, Susan Agustina mengatakan kliennya pada hari Jumat, tanggal 5 November tahun 2021, memang berhalangan untuk hadir. Mohon maaf untuk hari ini, klien kami Oi tidak bisa hadir dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, kata Susan. Ia meminta untuk mengundur jadwal pemeriksaan menjadi tanggal 11 November tahun 2021. Kami minta diundur jadi tanggal 11 November, sebutnya. Susan menjelaskan kliennya itu absen dikarenakan Olivia Natania sempat sakit. Bahkan, Olivia Natania sampai harus di rumah sakit lantaran penyakit yang dideritanya. Meskipun tak dijelaskan secara gamblang apa sakitnya, kondisi Olivia Natania memang kini sudah membaik namun tetap harus dalam pengawasan dokter. Oi ini punya gangguan halusinasi, ia merasa seolah tidak ada beban, apapun uang dilakukan, merasa punya uang, merasa punya orang tua, dan sebagainya, ungkapnya. Sementara itu, menurut penuturan Farhad Abbas, ia mengakui jika anaknya memiliki gangguan pada mental anaknya. Farhad Abbas mengungkapkan kalau putrinya punya gangguan mental yang tak diketahui semua orang. Tanpa tedeng aling-aling, Farhad Abbas mengungkapkan putrinya alami gangguan jiwa. Berdasarkan informasi dari Nia Daniati, Oi ini punya kelainan atau gangguan jiwa. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.